akan ikuti bimbingan dan pelajaran bersama guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhallahu Ta'ala, melanjutkan dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, insyaallah di pertemuan ke-19. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke studio mini beliau untuk mengikuti bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhol maskuran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbatil muslimun, afanillahu ayyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita di dalam pertemuan yang ke-19, ya, dalam pertemuan yang ke-19 dalam pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Taib. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan dalil yang pertama, yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat An-Nisa ayat 48 dan 116, dan juga surat Ibrahim ayat 35. Pada kesempatan kali ini kita
mulai membaca dalil yang ketiga di dalam kitab Tauhid yang dibawakan oleh penulis matan kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Qala musannifu kitab Tauhid, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Dan di dalam hadis disebutkan yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syirik kecil tersebut. Lalu beliau menjawab ar-riya. Baik. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala berkata, qala al-musannifu, penulis kitab tauhid berkata, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Awrada al-musannifu huna al-haditha mukhtasaran ghaira ma'zuwin. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan hadis di sini secara ringkas dan tidak disebutkan sumbernya. Waqad rawahu al-Imam Ahmadu wat-Tabarani wal Baihaqi wa hadha lafdhu Ahmad. حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمرو عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء قال الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Kata penulis kitab Fathul Majid, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi. Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadits As-Sahihah. Yaitu dengan lafaz riwayat Imam Ahmad, beliau telah meriwayatkan kepada kami Yunus bin Abdul Ala. Kemudian Yunus berkata telah meriwayatkan kepada kami Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad meriwayatkan dari Yazid bin Al-Had meriwayatkan dari Amr meriwayatkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling ditakutkan apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, jika seluruh manusia diberikan pahala atas amal-amal perbuatan mereka. Allah berfirman, pergilah kalian wahai orang-orang yang melakukan perbuatan riya selama di dunia.
saat beramal. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riai di dunia. Maka perhatikanlah, lihatlah apakah kalian mendapatkan ganjaran dari mereka. Dan ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan ini adalah untuk dijadikan sebagai celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang riya. Ini pertanyaan namanya su'alun ta'jizi, pertanyaan pelemahan, bahwa dan maknanya adalah peniadaan. Maka kalau kita ganti dengan tidak ada, ini tepat. Maka lihatlah, tidak ada kalian mendapati ganjaran sedikit pun di sisi mereka. Orang-orang yang riya, maka mereka tidak mendapati sedikit pun ganjaran di sisi orang-orang yang riya, orang-orang yang mereka riai kelak di hari kiamat. Ahibatil muslimun, a'adhanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, itulah tentang hadis. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, qala al-Munziri wa Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasih lahu minhu sama'un fima ara. Nah, ini ada pendapat dari para ahli hadis. Di antaranya Imam Al-Munziri. Beliau berkata, Mahmud bin Labid pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tetapi belum sah bagi Mahmud bin Labid pendengaran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang aku perhatikan. Maksudnya Imam Al-Munziri berpendapat bahwa Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, beliau ini pernah melihat Nabi Muhammad SAW, tapi belum pernah mendengar hadis secara langsung. Itu maksudnya. Wa dzakara Ibnu Abi Hatim anna al-Bukhari rahimahullah qala lahu suhbah wa rajjahahu Ibnu Abdul Bar wal Hafidh. Dan Imam Ibnu Abi Hatim berkata bahwa Imam Bukhari berkata Mahmud bin Labid adalah memiliki derajat sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa qad rawahu at-Tabarani bi asanida jayyidatin an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khudayj mata Mahmud sanata 96 wa qila sanata 97 wa lahu 99 sanah. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang baik dari Mahmud bin Labib dari Rafi' bin Khadij, ya. Jadi sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Maksudnya hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan beliau meninggal, Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu meninggal tahun 96 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 97 Hijriah. Saat meninggal umur beliau sekitar 99 tahun. Baik. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, qauluhu inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Hadza min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim. Ini adalah termasuk dari kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan sikap kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Wala khaira illa dallahum alaihi wa amarahum bih. Tidak ada kebaikan apapun kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka atas kebaikan tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Wala syarra
illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bihi wa nahahum anhu. Dan tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada umatnya dan memberitahukan kepada umatnya dan melarang umatnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Yang artinya dan ini seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah sahih dari beliau, yaitu berbunyi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun melainkan wajib atas mereka untuk menunjukkan umatnya atas kebaikan apapun yang mereka ketahui. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui bagi umatnya. Al-hadits. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan hadis yang sahih. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, ini bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau tidak membiarkan umatnya terperosok ke dalam kesyirikan. Beliau tidak membiarkan umatnya terperosok ke dalam dosa paling besar. Maka apabila di zaman sekarang ada para pendakwah yang mengajarkan akan tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan, maka ini sebenarnya adalah termasuk daripada bentuk kasih sayang kepada umat Islam. Sehingga jangan dituduh orang-orang yang mendakwahkan tauhid kemudian suka mensyirik-syirikan, suka mengkafir-kafirkan. Tetapi ini bentuk kasih sayang. Dan kebanyakan para pendakwah tauhid yang mengajarkan tauhid dan juga menjauhkan umat dari kesyirikan, mereka tidak memvonis secara personal, oh si fulan musyrik, si fulan kafir, tidak, tetapi membicarakan hukum perbuatan. Ya, dan tidak semua pembicaraan hukum perbuatan kemudian yang melakukan perbuatan tersebut dihukumi secara kafir secara langsung, tidak. Musyrik secara langsung, tidak. Tetapi harus ada iqamatul hujjah, penegakan hujjah, kemudian intifaul mawani', peniadaan hal-hal yang menahan dari dihukuminya dia sebagai seorang musyrik atau kafir. Nah ini. Kemudian penulis kitab Fathul Majid rahimahullah berkata, fa idza kana asy-syirkul asgharu makhufan ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kamali ilmihim wa quwwati imanihim fa kaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu man huwa dunahum fil ilmi wal imani bi maratib. Jika syirik kecil dikhawatirkan atas sahabat-sahabat Rasulullah SAW, padahal mereka memiliki kesempurnaan ilmu, memiliki kekuatan iman, maka bagaimana tidak dikhawatirkan dan tidak dikhawatirkan terhadap orang yang di bawah mereka, baik dari sisi ilmu ataupun iman, dengan derajat yang lebih rendah lagi. Kalau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam saja radhiyallahu anhum, mereka dikhawatirkan terperosok ke dalam kesyirikan, padahal mereka sempurna iman, sempurna ilmu mereka, dikhawatirkan untuk masuk ke dalam kesyirikan. Apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasul, di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, baik itu dalam perkara ilmu ataupun dalam perkara iman, ya, baik itu dalam perkara ilmu ataupun dalam perkara iman. Maka ini harus diperhatikan. Kalau para sahabat saja dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, apalagi kita. Nah,
Kemudian penulis mengatakan khususan idza arafa atau idza urifa anna aktsara ulama'il amsar al-yawm la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihi al-musyrikun wa ma'arafu ma'na al-ilahiyyah allati nafatha kalimatul ikhlas an kulli ma siwallah. Terlebih lagi jika diketahui bahwa kebanyakan ulama-ulama di dunia pada hari ini tidak mengetahui dari tauhid kecuali yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik. Nah, ini perkataan agak berat ya dari penulis kitab Fathul Majid ya. Saya jujur saja perkataan ini agak berat dari kitab penulis kitab Fathul Majid. Jadi seakan-akan beliau mengatakan kebanyakan ulama di dunia saat sekarang ini tidak mengetahui tauhid kecuali tauhid yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik. Apa itu tauhid yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik? Itu tauhid rububiyah. La qadir 'ala al-ikhtira' illallah. Itu makna la ilaha illallah menurut sebagian orang di zaman sekarang. Tidak ada yang maha kuasa atas penciptaan kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah menurut sebagian orang tentang makna la ilaha illallah. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis. Kebanyakan ulama di zaman sekarang tidak mengenal makna tauhid kecuali tauhid rububiyah. Tidak ada yang menyita, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Bukan tauhid uluhiyah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Makanya penulis mengatakan di sini, wa ma'arafu ma'nal ilahiyah. Mereka tidak mengenal makna uluhiyah, yaitu peribadatan hanya untuk Allah. Ya. Yang dinafikan oleh kalimat ikhlas dari setiap apa saja selain Allah. Makna dari la ilaha illallah, makna dari tauhid bukan hanya sekedar meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tetapi maknanya adalah meyakini bahwa tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan antara kaum musyrikun dengan kaum muslimin, mukminin. Perbedaan antara orang-orang kafir Quraisy dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tauhid inilah yang terjadi di atasnya peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Yaitu tauhid ibadah. Perbuatan hamba wajib diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jujur saja ini perkataan berat dari si penulis ya, rahimahullah. Nah, kalau saya terjemahkan terkhusus lagi jika diketahui bahwa kebanyakan ulama di dunia sekarang ini tidak mengetahui tauhid kecuali yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik, yaitu tauhid rububiyah maksudnya. Tapi bagaimanapun ini perkataan berat ya. Lebih baik mungkin tidak disebutkan. Ya, memang sebagian orang meyakini yang namanya tauhid, namanya la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada pencipta selain Allah. Padahal yang sempurna bukan itu. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari tauhid. Ya. Dan itu makna dari iman, itu makna dari ikhlas. Nah, seperti itu. Taib. Intinya kalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terperosok ke dalam kesyirikan, maka terlebih lagi manusia-manusia yang derajatnya jauh di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu lebih khawatir lagi terperosok ke dalam dosa kesyirikan, terutama dalam hadis ini syirik asghar. Baik. Dan riya itu penyakit ahli ibadah, bukan penyakit ahli maksiat ya. Penyakitnya ahli ibadah. Riya. Beramal ingin dipuji, agar dilihat orang ingin dipuji. Beramal agar dilihat orang ingin disanjung, diberi hadiah. Nah, itu namanya riya.
Kemudian penulis mengatakan, wa akhraja Abu Ya'la wa Ibnu al-Munzir an Hudzaifah bin al-Yamani an Abi Bakr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syirku akhfa min dabibin naml. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, wa hal asy-syirku illa ma 'ubida min dunillah aw ma du'iya ma'allah. Qala thaqilatka ummuk. Asy-syirku fikum akhfa min dabibin naml. Al-hadits. Yang artinya, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnul Munzir, ya, dan hadisnya disahihkan di dalam oleh oleh Syekh Al-Arnaut saat mentakhrij Musnad Abu Bakar, disebabkan karena jalan-jalan penolongnya yang sangat banyak. Imam Abu Ya'la dan Ibnul Munzir meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, syirik lebih tersembunyi daripada langkah semut. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, bukankah syirik tidak ada kecuali yaitu praktek segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, atau segala sesuatu yang didoai bersamaan dengan Allah. Menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itulah syirikan. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu syirik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga ibumu tidak kehilanganmu, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah istilah orang Arab. Ya, apabila untuk sesuatu yang menakjubkan, maka beliau mengatakan, sakilat ke ummuk, semoga ibumu tidak kehilanganmu. Syirik di tengah kalian lebih tersembunyi dari langkah semut. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa fihi an taqul a'tanillahu wa fulan wa nid an yaqula insan laula fulan qatalani fulanun. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat ketika kamu mengucapkan Allah telah memberikanku dan juga si fulan. Artinya itu termasuk kesyirikan karena menyamakan Allah dengan si fulan atau menyamakan si fulan dengan Allah. Karena ada kata-kata dan. Menjadikan sekutu adalah ketika seorang manusia mengatakan, kalau bukan karena fulan, maka si fulan akan membunuhku. Nah, ini namanya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak tahu mengapa penulis kitab Fathul Majid menyebutkan akan hal ini di dalam penjelasan tentang riya, ya. Tidak ada hubungannya dengan riya hal ini. Nah, baik. Kemudian penulis mengatakan, qala al-musannifu 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang keempat di dalam bab ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada sekutu selain Allah, niscaya masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Penulis kitab Fathul Majid mengatakan, qauluhu man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa kepada sekutu selain Allah, ayyaj'alu lillahi niddan fil ibadah. Maksudnya yaitu menjadikan sekutu untuk Allah dalam perkara ibadah. Ia berdoa kepadanya, ia memohon kepadanya, ia beristighatsah kepadanya, maka niscaya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang membuat kita takut terperosok ke dalam kesyirikan. Kalau seseorang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya, maka dia pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, perkataan beliau dinukilkan oleh penulis kitab Fathul Majid. Wa syirku fahdharhu fa syirkun zahirun dzal qismi laysa biqabil ghufrani wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin aw min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatid dayyani. Syirik jauhilah, dan kesyirikan yang jelas memiliki bagian yang tidak ada bandingannya dengan ampunan. Artinya syirik besar tidak diampuni. Dan syirik besar adalah menjadikan sekutu bagi Allah yang Maha Pengasih. Apapun sekutu tersebut, baik itu berupa batu ataupun manusia, ya, ia berdoa kepadanya atau berharap kepadanya, kemudian dia mentakutinya dan mencintainya sebagaimana mencintai Allah yang peminta atas pertanggungjawaban. Intinya dari bait syair dari Nuniyah Imam Al-Qayyim rahimahullah yang dibawakan di sini adalah bahwasanya termasuk syirik akbar, yaitu syirik yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, baik itu batu, manusia atau apapun. Kemudian wa'lam anna ittikhadhan nidd ala qismain, dan ketahuilah bahwa menjadikan sekutu itu ada dua macam. Ya, menjadikan sekutu ada dua macam. Al-awwal an yaj'alahu lillah syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'dihha kama taqaddam wa huwa syirkun akbar. Yang artinya, yang pertama, seseorang menjadikan sekutu tersebut adalah syirik, bersyarikat dengan Allah di dalam macam-macam ibadah atau sebagian dari ibadah, sebagaimana sudah dijelaskan. Dan ini syirik kecil, syirik besar, afwan. Ini adalah syirik besar. Jadi misalkan kita berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, ini syirik besar. Ya, kita berharap pahala dari Allah, berharap pahala juga dari selain Allah, ini syirik besar. Watsani ma kana min naw'i syirkil asghar ka qauli rajul ma sya Allah wa syi'ta. Dan yang kedua adalah seperti sesuatu yang termasuk dari jenis syirik kecil. Seperti seseorang mengatakan semua sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini syirik kecil dengan ucapan. Walaulallah wa anta. Kalau bukan karena Allah dan kamu, nah ini syirik kecil dengan ucapan. Wa kayasir riya, dan seperti riya yang ringan, ini juga syirik kecil, ya, berdasarkan amalan hati. Faqad nubitu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajulun ma sya Allah wa syi'ta qala aj'altani lillahi niddan bal ma sya Allah wahdah. Dan aku telah diberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika ada seseorang yang berkata kepada beliau, semuanya sekehendak Allah dan sekehendak engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah engkau ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, tetapi yang benar adalah semua atas kehendak Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fil Adab al-Mufrad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab al-Mufrad, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Wa qad taqaddama hukmuhum fi babi fadli tauhid, dan telah disebutkan hukumnya, yaitu hukum hadis tersebut di dalam bab keutamaan tauhid. Dan hadisnya dihasankan oleh Al-Arnaud, kemudian juga oleh Imam
Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa fihi bayanun anna da'wata ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah syirkun jali. Dan di dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa berdoa kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi atasnya kecuali oleh Allah, inilah syirik yang jelas. Katalabi syafa'ati minal amwat, seperti meminta syafaat dari orang-orang yang sudah mati. Ya, ini tidak benar. Fa innaha milkun lillah, karena yang namanya syafaat itu milik Allah. Wa biyadih, dan di tangan Allah. Laisa biyadi ghairihi minha syai', ya, bukan di tangan selain Allah dari syafaat tersebut sedikit pun. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai 14 abad yang lalu sudah meninggal. Ketika kita ingin meminta syafaat, minta syafaatlah kepada Allah dengan cara, wahai Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Jangan kita mintanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu di hari kiamat. Tidak. Kenapa? Karena itu namanya berdoa kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi atasnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati al-muslimun, afanillahu wa iyyakum, wa huwa alladhi ya'dhanu lish-syafi' an yashfa' fi man laqa Allah bil ikhlas wat tauhid min ahli al-kaba'ir. Dan dialah Allah yang mengizinkan untuk orang yang memberikan syafaat agar bisa memberikan syafaat. Jadi saat ini Nabi Muhammad SAW belum diizinkan untuk memberikan syafaat. Nanti kelak dari kiamat, iya. Maka tidak diperkenankan untuk minta syafaat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dialah Allah yang memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Ya, dalam kepada orang-orang siapa saja yang bertemu dengan Allah dengan ikhlas, ibadahnya ikhlas dan dengan tauhid, dari pelaku-pelaku dosa besar. Kan ada hadisnya berbunyi begitu, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini kapan Rasulullah SAW memberikan syafaat? Saat diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kapan itu? Saat kiamat. Berarti sekarang mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di hari kiamat Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita semua. Ya, memberikan syafaat kepada kita semua. Afwan. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala al-musannif rahimahullah wa li muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Nah, ini dalil yang baru, yang kelima, ya. Ya, dalil yang kelima yang dibawakan oleh penulis. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bertemu dengan Allah, maksudnya di hari kiamat, dalam keadaan tidak mensyirikkan dengan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Dan siapa saja yang menemuinya dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis di sini menyebutkan penjelasannya. Yang pertama yaitu tentang Jabir, yang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan Jabir huwa ibnu Abdillah ibni Amr ibni Haram bimuhmalatain al-Ansari thumma Sulami bi fathatain sahabiyun jadilun huwa wa abuhu. Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram, yaitu tidak memakai titik, dua-duanya haram gitu ya, tidak memakai titik. Maka beliau dari kaum Ansar, kemudian beliau dari keturunan Sulaim, ya, dan beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Bapak beliau juga sahabat Rasulullah SAW yang mulia, dan bapak beliau memiliki manaqif, pangkat-pangkat yang masyhur radhiyallahu anhu. Meninggal di kota Madinah setelah tahun 70 Hijriah, dan beliau dalam keadaan buta di akhir umur hidup beliau, dan beliau memiliki umur saat meninggal 94 tahun. Itu Jabir
bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian qauluhu man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Di dalam hadis Rasulullah SAW tadi disebutkan siapa yang bertemu dengan Allah yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Qala al-Qurtubi ay lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyah. Imam Al-Qurtubi berkata bahwasanya yang dimaksud bertemu dengan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu tidak menjadikan sekutu bersamaan dengan Allah di dalam perkara ibadah. Wala fil khalq, wala fil ibadah. Tidak juga dalam penciptaan, tidak juga dalam ibadah. Wa minal ma'lumi minasy-syar' al-mujma'i alaihi inda ahli sunnati anna man mata ala dzalika fala budda lahu min dukhul jannah. Dan termasuk yang diketahui dari syariat yang telah disepakati atasnya menurut ahlu sunnah wal jamaah bahwa siapa yang meninggal atas hal tersebut maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa in jarat alaihi qabla dzalik anwa'un minal 'adzab wal mihnah wa anna man mata 'ala syirk la yadkhul jannah wa la yanaluhu min Allahi rahmah wa yukhalladu fin nar abadal abad min ghairi inqita'i 'adzab wa la tusirrumu amat. Yang artinya, dan siapa yang mati di atas kesyirikan tidak masuk surga, tidak mendapatkan dari Allah kasih sayang, dikekalkan dalam neraka selama-lamanya tanpa terputus siksanya dan tanpa mengenal batas waktu. Ini semua membuat seseorang menjadi khawatir terperosok ke dalam kesyirikan sesuai dengan bab kita, al-khaufu minasyirik. Khawatir terperosok ke dalam kesyirikan, takut dirinya terperosok ke dalam kesyirikan. Baik. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qala an-Nawawi rahimahullah amma dukhul musyrik an-nara fahuwa ala umumih. Adapun masuknya orang-orang musyrik masuk ke dalam neraka, maka ini sesuai dengan keumumannya. Fa yadkhuluha wa yukhalladu fiha, maka ia masuk ke dalamnya dan kekal di dalamnya. Wala farqa fihi bainal kitabi wal yahudi wan nasrani, dan tidak ada perbedaan di dalamnya antara ahlul kitab, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Wa baina abadatil awthan wa sairil kafarah, dan di antara para penyembah berhala dan seluruh orang-orang kafir. Wala farqa inda ahlil haqqi bainal kafiri inadan wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan menurut orang-orang yang di atas kebenaran, tidak ada perbedaan antara kekafiran karena menentang dan kekafiran karena selain penentangan. Wala baina man khalafa millatal Islam wa baina man intasaba ilaiha thumma hukima bi kufrihi wa bi jahdihi wa ghairi dzalik. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang menyelisihi ajaran Islam, ya, dan dengan orang yang menyandarkan diri kepada Islam. Kemudian dia dihukumi dengan kekufuran karena penolakannya terhadap syariat Islam dan karena lain-lain sebabnya. Ini maksudnya adalah bahwa ada orang yang dia memang tidak menisbatkan dirinya ke dalam agama Islam, dia kafir. Satu orang. Ada orang yang Muslim, tetapi dia menolak syariat Islam. Maka ini sama hukumnya, tidak ada perbedaan. Wa amma dukhulu man mata ghairi musyrikinil jannah fahuwa maqtu'un lahu bihi. Adapun masuknya seorang yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah ke dalam surga, maka ini sudah tetap atasnya, ya, sudah tetap. Siapa yang masuk ke dalam, siapa yang tidak mensyirikkan Allah di dunia dan tidak mati di atas kesyirikan tersebut, maka pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lakin illam yakun sahibu kabirah mata musirran 'alaiha dakhal jannati awwalan. Akan tetapi jika dia bukan pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa tersebut, maka niscaya ia masuk surga terlebih dahulu. Wa in kana sahibu kabiratin mata musirran 'alaiha fa huwa tahtal masyiah. Jika ia melakukan perbuatan dosa besar dan meninggal di atasnya, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in afa anhu dakhal jannah. Jika Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, maka niscaya ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa illa 'udziba bin nar. Ya.
Kalau tidak, disiksa dulu di neraka. Tsumma ukhrija minan nar wa udkhila jannah. Kemudian setelah itu dikeluarkan dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya penjelasannya adalah siapa yang meninggal di atas kesyirikan dan tidak bertobat darinya, maka pasti masuk ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya, siksanya tidak pernah terputus. Ya. Tetapi jika dia meninggal di atas dosa besar yang bukan kesyirikan, maka dia bisa saja dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia disiksa dulu dalam neraka, lalu dikeluarkan dari api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan wa qala ghairuhu uqtisara ala nafi syirk listi'da'ihi at-tauhid bil iqtida' wa istid'ahi itsbat ar-risalah bil luzum. Innahu man kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaba Allah wa man kadzdzaba Allah fa huwa musyrik wa huwa kaqaulika man tawadda sahhat salatuhu ay ma'a sairi syurut fal muradu man mata hala kaunihi mu'minan bi jami'i ma yajibul imanu bihi ijmalan fil ijmali huwa tafsilan fit tafsili. Yang artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama lain berkata bahwa dibatasi atas peniadaan kesyirikan karena listid'aihi tauhid bil iqtida'. Artinya karena meninggalkan tauhid dengan kelazimannya. Ya. Dan memanggil atau meminta penetapan risalah dengan kelazimannya. Karena siapa saja yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang sudah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti syirik. Seperti ada orang berkata, siapa yang berwudu maka sah salatnya, yaitu disertai dengan seluruh syarat-syarat. Maka jadinya yang dimaksud adalah siapa saja yang meninggal dalam keadaan beriman dengan seluruh apa yang diwajibkan iman kepadanya, ya, beriman secara global atau beriman secara rinci, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya para ikhwah, di dalam bab ini dan di dalam dalil-dalil ini kita wajib takut terhadap kesyirikan. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, maka kita akan dapati wajib takut terperosok ke dalam kesyirikan bagi setiap muslim. Ya, disebabkan karena satu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkan Allah dan mati di atasnya. Adapun dosa selain Allah, dosa selain kesyirikan, Allah akan mengampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala, dan juga berdoa kepada Allah agar keturunan-keturunan beliau juga dijauhkan dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Kemudian dalil yang lain yang membuat kita akhirnya khawatir terperosok ke dalam kesyirikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir, dan yang beliau paling khawatirkan adalah para sahabat yang melakukan kesyirikan kecil seperti riya. Kemudian selanjutnya yang keempat yang membuat kita takut kepada kesyirikan, takut terperosok ke dalam kesyirikan adalah ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah, berdoa kepada selain Allah, menjadikan sekutu bagi selain Allah, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini selesai penjelasannya. Kemudian di dalam kitab tauhid disebutkan fihi masail. Di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan atau kandungan-kandungan di dalam bab ini. Bab takut terhadap kesyirikan. Al-ula al-khawfu minasyirik. Wajibnya takut terperosok ke dalam kesyirikan. Ats-tsaniyah anna riya minasyirik. Bahwa sikap riya termasuk dari kesyirikan. Ats-tsalitsah annahu minasyirkil asghar. Riya termasuk daripada syirik kecil. Ar-rabi' annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala as-salihin.
bahwa syirik kecil sesuatu yang paling takutkan atas orang-orang yang sholat, atas orang-orang yang saleh. Syirik kecil sesuatu yang paling takutkan atas orang-orang yang saleh. Al-khamisah qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. As-sadisah yang keenam al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid, ya, mengumpulkan antara kedekatan mereka berdua dalam satu hadis. As-sabi'ah annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhal jannah. Yang ketujuh, siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Dan siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk ke dalam nerakanya Allah meskipun dia manusia yang paling ahli ibadah. Ya, hati-hati ini. Ats-tsaminah al-mas'alatul 'azimah su'alul khalil lahu wa li nabiyhi wiqayat ibadatil asnam. Kemudian yang kedelapan adalah kandungan yang sangat agung, yaitu al-khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baik itu Nabi Ibrahim ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permintaan agar dijaga dari menyembah berhala, tidak melakukan kesyirikan. Artinya kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Khalilur Rahman, beliau saja khawatir terosok dirinya dalam kesyirikan, apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At-tasi'ah i'tibaru bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsir minan nas. Yang artinya anggapan dengan jumlah yang banyak. Tidak semua jumlah yang banyak tersebut menunjukkan kepada kebenaran. Ya, yaitu perkataan Nabi Ibrahim dalam ayat tadi, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala yang banyak ini telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Nah, al-ashra fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. Yang di dalamnya juga dalam bab ini terdapat penafsiran la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Al-hadiyata asyrata fadilatu man sallama minasy-syirk. Yang ke-11 adalah keutamaan bagi siapa yang selamat dari kesyirikan. Alhamdulillah, selesai bab yang ketiga, yaitu bab al-khauf minasy-syirk, khawatir terhadap kesyirikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Kami akan bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Cikarang Barat. Ustadz, apakah sumpah dengan menggunakan Al-Quran atau sumpah pocong itu juga termasuk perbuatan syirik? Dan bagaimana pandangan di dalam Islam yang sedang viral saat ini, yaitu seorang perempuan yang bersumpah menggunakan Al-Quran namun diinjak dengan dalih jika 3 perempuan itu berdusta maka mereka siap diazab. Artinya jika mereka tidak berdosa tidak ada azab, akan tapi melecehkan Al-Quran dengan menginjak Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum Ustaz, mohon penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bersumpah adalah ibadah. Al-qasam ibadah. Seperti seorang menyebutkan sumpahnya dengan huruf wa pada depannya, atau ta atau ba. Wallahi, billahi, tallahi. Ini cara bersumpah. Dan bersumpah wajib dengan nama Allah. Jika bersumpah dengan nama selain Allah, maka ini syirik asghar. Ya. Seperti misalkan wallahi, billahi, tallahi. Wa rabbil Ka'bah. Ya. Bersumpah wajib dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seseorang ketika bersumpah maka dia harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW.
Sebelum saya lanjutkan, saya tidak ingin jamaah saya yang mengaji kitab tauhid ini tidak mengerti apa yang disampaikan. Ketika kita sekarang sudah belajar bab yang ketiga dari bab kitab tauhid, Fathul Majid, maka semestinya kita sudah mengetahui apa itu kesyirikan. Setelah kita mengetahui pengertian kesyirikan, maka tidak diperlukan lagi kita bertanya tentang apakah perbuatan ini syirik atau bukan. Nah, itu dia. Itu yang patut diperhatikan, ya. Karena berarti tidak manfaat kita mengajar. Karena ilmunya berarti tidak masuk dalam hati. Dan tidak bisa dipahami. Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Itu kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kunci kesyirikan selalu ada pada penyamaan. Terjadi penyamaan, tahu enggak? Nah, sekarang ada orang pakai mushaf, bersumpah dengan mushaf, entah itu mushafnya diletakkan di tangan atau diinjak di kaki, maka apakah ini terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah? Nah, itu yang ingin saya tekankan kepada para jamaah sekalian. Siapa yang sudah belajar kitab tauhid, semestinya dia paham betul apa itu kesyirikan. Tidak perlu lagi dia bertanya, Ustadz ini perbuatan syirik atau enggak? Karena dia sudah tahu apa itu kesyirikan. Ya. Dan syirik sekali lagi, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah ada 3. Rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan, dan segala macam yang berkaitan dengannya. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah, segala macam jenis ibadah. Maka menyamakan selain Allah dalam perkara dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, ini termasuk kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Nah, sekarang orang bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Ya, apakah itu kesyirikan? Maka lihat passwordnya, kata kuncinya, terjadi penyamaan enggak? Oh, tidak. Berarti bukan kesyirikan. Berarti bukan kesyirikan. Lalu Ustaz, menginjak kaki atau menginjakkan kaki ke mushaf, apakah itu kesyirikan? Bukan, tadi sudah kita jawab. Apakah itu kekufuran? Maka jawabannya iya. Karena itu menghinakan Al-Quran. Tujuannya untuk bersumpah Ustaz dengan Al-Quran, maka tidak benar bersumpah dengan Al-Quran kemudian dengan cara menginjakkan kaki ke Al-Quran, ke mushaf Al-Quran. Ini adalah perbuatan, lihat bahasa saya, ini adalah perbuatan kekufuran. Saya sedang menghukumi perbuatannya, bukan menghukumi pelakunya. Pelakunya nanti beda lagi permasalahannya. Ini perbuatan kekufuran karena menghinakan Al-Quran. Dan itu perbuatan para tukang sihir, dukun, agar manjur sihirnya, agar manjur dukunnya. Dia beribadah kepada jin, dan jin memerintahkan dia untuk menghinakan Al-Quran. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran. Dari sisi apa? Dari sisi dia menghina mushaf Al-Quran. Baik. Alasannya begini Ustaz, kalau seandainya dia benar, maka dia tidak akan terkena siksa. Kalau seandainya dia tidak benar, maka dia akan kena siksa karena sudah menginjak Al-Quran. Maka kita katakan tidak seperti itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, yaitu dengan maksud dengan perbuatan mubahalah. Mubahalah itu adalah apabila antara dua orang saling menuduh dan tidak ada bukti siapa yang benar atas tuduhan tersebut dan siapa yang salah, maka akhirnya melakukan mubahalah, yaitu melaknat diri sendiri dan keturunannya apabila dia yang salah, apabila dia yang dusta. Begitu juga kelompok yang lain, melaknat diri sendiri dan keturunannya jika dia yang salah, jika dia yang dusta. Itu namanya mubahalah. Tapi tidak dengan menginjak Al-Quran. Ya, mubahalah saja sebut. Datangkan dua kelompok yang sedang berseteru, maka mubahalah. Tidak perlu dengan Al-Quranan.
Maka saya nasihatkan kepada siapa yang menginjak Al-Quran dengan asumsi bahwasanya kalau saya tidak benar Al-Quran, maka saya akan mendapatkan laknat. Ya, makanya saya menginjak Al-Quran ini tidak benar. Bertobatlah kepada Allah, karena itu perbuatan kekufuran. Saya tidak menuduh orang itu langsung kufur, tidak. Tetapi perbuatannya adalah kekufuran. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun si fulan yang menginjak tersebut, si ibu yang menginjak tersebut, apakah langsung kafir? Maka jawabannya, dia harus ditegakkan hujjah. Dia harus dihilangkan hal-hal yang menghalanginya untuk dihukumi sebagai seorang wanita yang kafirah. Kalau sudah ditegakkan hujjah, kalau seandainya dia sudah dihilangkan hal-hal yang menghalanginya untuk dihukumi kekafiran, tetapi dia masih belum bertaubat, maka kafirlah orang tersebut. Ya, tetapi yang menentukan ini bukan saya, bukan Anda, bukan orang-orang biasa, tetapi para ulama besar. Kita hanya menghukumi perbuatan, bukan pelaku perbuatan. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sebagian dari teman-teman kita bersuah foto atau mengunggah dirinya di media sosial. Bahkan tak sedikit yang mengumbar kemesraan dengan istrinya di media sosial. Apakah hal tersebut bisa menjadikan kita menjadi terjerumus dalam perbuatan riya? Barakallahu fikum Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini sama. Ya, sama bagi para jamaah kaum muslimin yang mengkaji tauhid, terutama kitab tauhid, di antaranya kitab Fathul Majid, ya. Maka saya harapkan dengan sangat agar kaum muslimin paham betul apa yang dipelajari. Di antara yang sangat dipelajari dalam kitab tauhid dan Fathul Majid ini adalah pengertian tauhid, pengertian kesyirikan, sehingga setelah itu kita bisa menghukumi perbuatan. Oh, perbuatan ini syirik, perbuatan ini tauhid, perbuatan ini riya, perbuatan ini ikhlas, ya. Maka seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwasanya kesyirikan baik itu besar atau kecil, maka dia kata kuncinya terjadi penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Kita ambil contoh sekarang. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang baru menikah. Kemudian setelah itu dia pamer di hadapan khalayak ramai, terutama di media sosial. Yang baru menikah. Apakah ini riya? Maka apa pengertian riya? Riya itu kan syirik kecil. Ada kata-kata syirik. Berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Apakah memamerkan kemesraan termasuk riya? Maka jawabannya tidak. Itu lebih condong kepada ujub, yaitu berbangga dengan apa yang dimilikinya. Kalau seandainya memang dia ujub, karena ujub perkara hati, riya perkara hati. Tetapi saya katakan itu bukan riya, karena riya itu adalah beribadah ingin dilihat orang agar dipuji, disanjung, bukan hanya ingin dapat pahala hanya dari Allah saja. Ya, jadi itu lebih condong kepada ujub. Kalau pelakunya ujub, karena ujub itu dalam hati, ya. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Maka bukan riya dia, tetapi dia ujub. Tetapi hilangkan itu, apakah itu riya, apakah itu ujub, karena itu adalah perkara hati, kita tidak bisa mengorek-orek hati manusia. Ya. Tetapi saya ingin memberikan nasihat, ya, para ikhwan yang dirahmati Allah, kepada siapa saja yang baru menikah. Maka diharamkan memperlihatkan kemesraan, memperlihatkan pelukan,
ciuman, menceritakan malam pertama kepada khalayak ramai, terutama di media sosial. Disebabkan beberapa sebab. Satu, orang yang menceritakan malam pertama, apalagi di zaman media sosial ini harus dinasehati. Ya, suaminya juga harus dinasehati. Padahal suaminya kepala keluarga tuh harus mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya. Jangan memperlihatkan istrinya di hadapan khalayak ramai. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Apalagi yang diperlihatkan adalah di atas ranjang saling berpelukan, la haula wala quwata illa billah. Ini benar-benar dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul yang waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, mungkin di antara kalian ada yang menceritakan hubungannya di atas ranjangnya dengan pasangannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan itu. Fa innama mithlu dzalik mithlu syaitan. Laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Janganlah kalian lakukan itu. Karena perbuatan semacam ini seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan. Kemudian dia langsung melakukan hubungan intim, sementara setan lainnya dan orang-orang lainnya melihatnya. Maka kasihanilah diri kita. Bersyukur atas pernikahan yang sah itu wajib, tetapi tidak boleh memperlihatkan saling berpelukan, saling berciuman, kemesraan di hadapan khalayak ramai. Itu sangat tercela. Dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allah manzilatan yaumil qiyamah ar-rajul yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang yang menyetubuhi istrinya dan istrinya bersetubuh dengan suaminya. Kemudian ia menyebarkan rahasianya, rahasia pergaulan tersebut. Ceritakan malam pertama berapa ronde, gak boleh, dengan isyarat pun gak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya khawatir orang-orang yang menyebarkan kemesraan dengan pasangan walaupun sahnya, apalagi tidak sah, itu termasuk dalam surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah, kekejian, berpelukan, berciuman, dan yang anehnya itu kok di kamera gitu. Berarti kan kameramennya masuk ke dalam kamar, ya. Dan saya berpesan, apalagi itu ingin dijadikan sebagai konten, ngambil duit darinya, itu dosa. Lalu diambil duit dari dosa tersebut, dosa dijadikan sebagai penghasilan. Ini harus dinasihati, tidak boleh dibiarkan. Dan ini tanda kita kasih sayang, tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan maka yushiku an ya'umahumullah bi'iqab. Kalau kemungkaran dibiarkan, maka hampir saja Allah akan menurunkan bala yang umum, diberikan kepada orang yang khusus ataupun kepada orang lain secara umum. Kalau kemungkaran dibiarkan, tidak diperbolehkan para ikhwah. Itu urusan ranjang, tidak diperbolehkan diperlihatkan kepada khalayak ramai. Suami memeluk istrinya, kemudian suami menciumi istrinya, kemudian tidur di atas ranjang bersama, apalagi itu demi konten. Zaman sekarang kan zaman media sosial, zaman AdSense, zaman YouTuber. Ini tidak dibenarkan para ikhwah. Bertobatlah kepada Allah. Saya khawatir itu masuk ke dalam surat An-Nur, ayat dalam surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya
wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah, kekejian, ya, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Ustaz, bukankah itu halal? Iya, halal. Silahkan yang halal dikerjakan, tapi jangan disebarkan di media sosial. Karena itu menjadi fahisyah nantinya, kekejian. Tidak dibenarkan para ikhwan. Dan hadis-hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Tidak ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka berpelukan, berciuman di hadapan khalayak ramai demi memperlihatkan kemesraan. Tidak ada. Ini apalagi sampai itu dijadikan konten, datang duit dengannya. Itu maksiat dijadikan uang, subhanallah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kembali kepada pertanyaan, itu bukan riya, tetapi lebih condong kepada berbangga yang melewati batas. Tapi kita tidak menuduh orang tersebut ujub atau tidak, mungkin belum tahu, ya, dia belum tahu hukumnya, maka diberitahukan. Makanya saya katakan tadi, di luar konteks riya, di luar konteks ujub, itu diharamkan dalam agama Islam. Dan harus dinasehati kaum muslimin akan hal itu. Dan saya dari tadi tidak menyebutkan nama orang, tidak menyebutkan nama merek, tidak menyebutkan siapapun. Ya, saya berbicara secara hukum perbuatan, bukan orang secara person. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari Biah di Wonosobo. Saya mau bertanya Ustaz, saya sedang hamil 8 bulan. Mohon bimbingannya Ustaz. Bagaimana dengan kebiasaan di kami mengurus ari-ari bayi yang baru lahir? Dan kalau memandikan bayi dengan bunga-bunga termasuk perbuatan syirikah tersebut, dan mendampingi tidur bayi dengan sapu, apakah itu termasuk perbuatan syirik Ustaz? Hal ini dilakukan turun-temurun sesuai dengan kebiasaan dan adat di daerah kami. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sama saja akhi Ari pertanyaannya dan perhatiannya. Saya katakan tadi, kita tidak terlalu excited menghukumi sebuah perbuatan atas semua pertanyaan. Ya. Jadi kita lebih condong kepada pembelajaran. Apa pengertian kesyirikan? Pengertian kesyirikan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Nah, dalam perihal pernikahan, kelahiran tadi, apakah terjadi penyamaan atau tidak? Itu intinya. Jadi saya tidak akan menjawab itu pertanyaan karena akan terus berulang nantinya dari para pemirsa. Ya, dan mohon dicarikan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jangan bertanya misal sebuah perbuatan kemudian apakah ini syirik atau tidak. Tetapi kita ingin menjelaskan kepada umat bahwa ini perbuatan syirik, pengertiannya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, atau memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan penjelasannya. Kita akan beralih untuk memberikan kesempatan bagi penelpon. Silahkan di 0218236543. Halo. 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 Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Ummu Sofi di Riau, Pak. Silakan pertanyaannya Ibu berkaitan dengan pembahasan kali ini. Silahkan. Ini di luar tema Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya sedang hamil. Saya mau minta rujukan sama Ustadz itu untuk nama bayinya gitu Pak Ustadz. Katanya kan kalau nama bayi itu bisa doa ya Pak Ustadz ya, kok dikasih nama. Saya minta nama yang bagus gitu Pak Ustadz, berjadi hafizah atau hafiz Al-Quran gitu Pak Ustadz. Syukron Pak Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Nah, mohon maaf Ustadz, pertanyaannya agak sedikit melebar.
Kalau Ustaz ingin menjawab silakan, fadhil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaan ini penting dari beberapa sisi. Yang pertama, banyak kekeliruan dari sebagian kaum muslimin dalam memberikan nama pada anaknya. Maka saya ingin mengatakan bahwasanya satu, nama yang paling bagus seorang anak dinamai dengannya dan paling dicintai oleh Allah nama tersebut adalah nama yang di dalamnya nama-nama nabi. Tasammau bi asma'il anbiya. Bernamalah kalian dengan nama-nama nabi. Atau nama-nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razzaq, Abdul Aziz, Abdul Latif, dan abad-abad di dalamnya. Atau ada nama-nama yang paling bagus seperti Harith dan Hammam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW akan hal tersebut. Itu satu. Yang kedua, mencari nama, boleh seseorang minta kepada orang yang saleh, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bayinya diberi nama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Yang ketiga adalah bernama dengan nama-nama yang konotasi maknanya bagus, karena nama tersebut sedikit banyaknya akan sangat berpengaruh saat dipanggil anak tersebut di dunia dan saat dipanggil anak tersebut di akhirat kelak. Ya. Seperti misalkan Rasulullah SAW pernah mengganti nama wanita yang bernama Asiyah, yaitu ahli maksiat, diganti dengan Jamilah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Hazan, sedih, diganti dengan apa gitu oleh Rasulullah SAW. Maka beri nama yang baik, maknanya dari nama-nama yang bagus. Yang keempat, hati-hati penggunaan kata-kata al. Karena al itu lebih condong kepada keluarga. Dan biasanya orang-orang Arab tidak memakai nama al pada pada pencatatan resmi. Misalkan nama saya Ahmad, ya Ahmad. Sudah namanya Ahmad. Nanti baru bin, Ahmad bin Kasful Anwar, ya, bin Sukir, bin Samloko. Nah, itu yang tertulis di catatan resmi. Adapun al itu biasanya dalam komunikasi. Al, misalkan nih, sering anak diberi nama Al-Ghifari karena ada sahabat Nabi bernama Al-Ghifari. Padahal Al-Ghifar itu adalah keturunan atau berasal dari Ghifar, sebuah daerah. Sedangkan anak Anda kan bukan keturunan Ghifar, bukan berasal dari Ghifar. Maka al itu penisbatan, penyandaran kepada keturunan, penyandaran kepada daerah, ya, dan tidak perlu untuk dijadikan sebagai nama yang dicatat pada dokumen-dokumen resmi seperti itu. Kemudian juga yang patut diperhatikan dalam perihal nama adalah penggunaan nama sahabat di dalam namanya. Seperti misalkan ada sahabat Nabi terkenal Ibnu Abbas, padahal itu panggilan. Ibnu Abbas, anaknya Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, nama aslinya Abdullah bin Abbas. Lah, kita dapat anak, kemudian kita kasih nama pada anak kita Ibnu Abbas. Ini nanti nama anaknya Abbas, bukan anaknya kita berarti. Nah, begitu ya. Ibnu Umar, bagus mungkin, bagus memang bernama dengan
mencontoh Ibnu Umar, mungkin ingin seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tetapi itu panggilan Ibnu Umar, bukan nama. Nama beliau adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Umar anaknya Umar. Namanya siapa si anaknya Umar ini? Abdullah bin Umar. Maka tidak pas kalau kita kasih anak kita namanya Ibnu Umar. Karena itu berarti nanti anaknya Umar, bukan anaknya ente. Bukan anaknya orang tuanya. Nah, seperti itu, hati-hati. Ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga ada kenapa saya membahas ini? Karena saya kan punya santri-santri saya banyak, alhamdulillah. Dan mereka sebagian ada nama-namanya yang kurang tepat. Seperti misalkan pemberian nama-nama Allah pada manusia, ini tidak dibenarkan. Seperti Ar-Rahman, ada itu Rahman tanpa ada abad di depannya, Abdurrahman, ya. Ini tidak benar. Misalkan siapa? Ahmad Rahman, nggak benar. Lebih baik Ahmad Abdurrahman. Nah, begitu. Kenapa? Karena Ar-Rahman atau Rahman itu nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Al-Jabbar. Ini kan pakai al juga nih. Mungkin ingin al itu hal yang bagus gitu, yang nyentrik sedikit gitu. Maka tidak mengapa. Tetapi itu nama Allah Al-Jabbar dan itu khusus milik Allah. Maka diberikan abad di dalamnya, di depannya Abdul Jabbar. Nah, begitu. Ada namanya Fatir. Fatir itu pencipta. Ya, lebih baik dia dicari nama Abdul Fatir. Ada nama santri saya namanya Muhammad Khalid. Muhammad Khalid. Maka saya langsung suruh rubah. Karena itu kan Muhammad sang pencipta kalau begitu. Ya. Maka Muhammad Abdul Khaliq. Alhamdulillah, meskipun harus melalui kadang-kadang pengadilan, kadang-kadang harus melalui urusan-urusan yang berat ya, karena sudah banyak data-data resmi, dokumen-dokumen resmi yang keluar atas nama si anak tersebut. Tapi ini pelajaran bagi para orang tua agar jangan sampai keliru dalam memberi nama anak. Yang lebih lagi, pemberian anak, nama anak adalah jangan memperhatikan yang nyentrik. Jarang orang manusia bernama dengannya, tetapi maknanya buruk atau nama-nama yang bukan dari bahasa Arab. Ya, khususnya seorang Muslim ya, lebih baik bernama dengannya dengan bahasa Arab yang bisa dipahami, maknanya bagus. Ya, seperti misalkan bernama dengan nama-nama berhala-berhala agama-agama lain. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Kemudian juga saya pernah ditanya oleh orang tua, Ustadz tolong namanya, nama anak saya, alhamdulillah saya kelahiran anak, saya ingin Ustadz memberikan nama kepada anak saya. Maka jawabannya, kemudian beliau pesan, kalau bisa namanya ada dalam Al-Quran Ustadz. Kemudian dan jarang manusia bernama dengannya, namanya agak nyentrik gitu Ustadz. Maka saya katakan dalam keadaan bercanda waktu itu, saya katakan, ada Pak, apa Ustadz? Ifrit. Ya, maksudnya enggak usah terlalu sulit-sulit ngasih nama anak. Saya masih ingat di majlisnya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Baqiyatus Salaf, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, beliau sering ditanya tentang nama juga di majlis beliau. Maka beliau mengatakan, bernamalah dengan nama yang mudah-mudah, yaitu nama yang ada dalam Al-Quran, nama-nama mulia, nama-nama para nabi, nama-nama yang ada abad di dalamnya, dan kemudian dikasihkan nama Allah di setelahnya, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Latif, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, dan seterusnya. Ya, jadi tidak perlu untuk mencari nama-nama yang sulit-sulit, yang kadang-kadang harus nyentrik, ya, nggak perlu. Kemudian terakhir, perkara ini mungkin agak ringan, tetapi kalau saya katakan kurang elok, yaitu terlalu panjang. Ada kadang 4 kata, 5 kata gitu, terlalu panjang. Karena orang Arab biasanya, kalau seandainya itu terlalu panjang, nanti dia akan disangka itu adalah bin Ahmad, bin Muhammad, bin Abdul Aziz, bin. Padahal namanya Ahmad, Muhammad, Abdul Aziz, Abdul Ghafur. 4 gitu namanya langsung. Itu padahal untuk satu orang.
Tapi orang Arab biasanya memahami itu adalah bin. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdul Ghafur misalkan. Seperti itu. Nah, ini beberapa poin tentang nama. Dan saya memberikan kepada ibu yang bertanya, nama yang baik kalau untuk perempuan adalah Maryam. Kemudian kalau untuk laki-laki adalah Abdullah. Wah, Ustaz biasa amat. Ya itulah. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana? Ibu dari Aceh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Saya mau tanya gini aja. Ya. Urusan ini tadi sedikit protes ya. Kenapa Ustaz Zainuddin minum dengan tangan kiri? Tangan kanan Ibu, itu kan karena mirror terbalik Ibu. Hah? Mirror kebalik, jadi kita kalau di depan kamera itu tangannya seperti kebalik, padahal sebenarnya tangan kanan Ibu, bukan tangan kiri. Gitu. Iya Ibu. Kayak Ibu nanti syuting pakai kamera nanti hasilnya kebalik juga Bu. Handphone. Gitu. Iya. Maaf ya. Itu saja Ibu. Tadi agak Ya. enak atau gitu. Oh ya, udah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di 0218236543. Silahkan. Halo. 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 Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Ini halo. Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Bentar. Bapak dikecilkan dulu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, dikecilkan dulu. Ini Bapak siapa, di mana? dari Mayoya Ustaz, dari Pamekasan. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, masalah ria Ustaz. Ya. Ada tetangga memang rajin bangun malam untuk sholat malam gitu. Tapi kira-kira jam 2, jam 2.30 atau jam berapa, dia sebelum sholat memukul apa benda-benda seperti bambu, seperti kalau ditanya ingin membangunkan sekitarnya supaya bangun malam juga katanya. Apakah itu termasuk ria Ustaz? Iya, baik. Terima kasih ya Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelumnya saya ucapkan kepada ibu yang sudah sangat kritis untuk menasehati apakah saya minum dengan tangan kiri atau tangan kanan. Ini pengumuman, saya memakai jam selalu dengan tangan kanan, ya. Dan ini kebetulan ditonton oleh Roja, jadi biarkan sekalian beritahu bahwasanya ini saya minum dengan tangan kanan. Tapi karena dia mirror seperti di depan cermin, maka dia seperti tangan kiri, ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada su'udzan lagi. Dan harus seorang muslim harus memperlihatkan atau menjelaskan agar tidak terjadi su'udzan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berjalan malam-malam bersama Safiyah, maka beliau kemudian diikuti oleh 2 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada 2 orang sahabat yang mengikuti tersebut, ala rizqlikuma. Sebentar, pelan-pelan wahai kalian berdua yang mengikuti, innaha Safiyah imraati. Sesungguhnya ini istriku Safiyah, bukan wanita yang sembarangan. Ini agar tidak terjadi su'udzan, ya. Su'udzan. Dan memang mungkin sebagian yang tidak mengetahui tentang teknologi maka akan mengira dengan tangan kiri. Tetapi kita harus menjelaskan. Baik. Adapun permasalahan tadi, bangun malam, lalu dia sholat malam, lalu dia memukul-mukul untuk membangunkan orang lain. Kalau seandainya itu dilakukan di dalam rumahnya, yang dia mempunyai kewenangan atasnya agar para keluarga, anggota keluarga di rumah tersebut
bangun malam, maka ini mungkin tidak mengapa. Ya, tetapi kalau untuk orang banyak, maka dikhawatirkan itu mengganggu. Dan kita tidak tahu apakah dia riya atau tidak. Ya, tetapi mengganggu kaum muslimin karena sholat malam tidak wajib. Ya, kemudian ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tua, ada yang sakit dan seterusnya. Ya. Adapun riya, maka ini urusan di dalam hati. Apakah itu riya atau tidak? Karena riya pengertiannya adalah beribadah ingin dilihat oleh manusia agar dipuji. Nah, gitu. Apakah dia sedang ingin mendapatkan pujian atau tidak, itu urusan yang bangun malam tadi. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami masih memberikan kesempatan untuk telepon, silakan satu lagi. Bagi Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Sanghul dari teman-teman Kabupaten Majene, Sulbar. Silakan pertanyaannya Bapak. Jadi ini Ustaz, saya mantan pengikut pahaman tarekat. Ya. Jadi banyak amalan-amalan dalam pahaman tarekat itu yang saya lihat sangat-sangat jauh dari syariat. Seperti bahkan ada yang murtad, ada yang mengaku nabi, mengamalkan perdukunan, pesugihan, terus musik, saling membunuh, ada diantaranya, terus jimat apa segala. Karena itu saya buat perbandingan dengan paham salafi, ternyata jauh. Jadi saya tertarik dengan akhirnya saya dengan berserah hati saya mengikuti pahaman salafi. Pertanyaannya Bapak, langsung saya saja. Bertanya Ustaz, apakah amalan-amalan yang saya pernah ikuti dalam pemahaman tarekat itu akan diperlihatkan atau dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat? Baik Bapak, terima kasih sudah. Tolong Ustaz, tolong satu lagi. Ya. Apakah sah jika kita jadi makmum di belakang imam yang pernah mengatakan buang itu Al-Quran dan hadis ke laut? Itu aja Ustaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Pertanyaan dari Bapak tadi adalah apakah amalan-amalan yang menyimpang saat saya sebelum mengenal dakwah salaf atau dakwah sunnah itu terhapuskan kalau saya bertaubat? Maka jawabannya adalah jika amalan-amalan tersebut adalah amalan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum ada syariatnya dari Rasulullah SAW, lalu seseorang bertaubat, maka dia bertaubat dengan sebenar-benarnya dengan mengumpulkan 5 syarat taubat. Yang pertama, ikhlas, hanya karena Allah. Yang kedua, menyesal atas seluruh perbuatan tersebut. Yang ketiga, memutuskan perbuatan tersebut, tidak melakukan lagi. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan masih hidup, belum meninggal dan belum terjadi kiamat. Maka jika taubatnya mengumpulkan 5 syarat tersebut, maka niscaya dihapuskan dosa-dosanya dan siksanya di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti dia tidak memiliki dosa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Asa Allahu an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat.
Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi diampuni dosanya. Apa yang sudah dilakukan dari perbuatan-perbuatan bid'ah jika dia sudah bertobat dengan sebenar-benar taubat. Nah, cuma permasalahan terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah masih tercatat di dalam buku catatan amalnya ataukah dihapuskan juga? Maka jawabannya, wallahu alam, tetap tercatat di dalam buku catatan amalnya, tetapi nanti di akhirat tidak disiksa atasnya. Karena Allah nanti akan memintai pertanggungjawaban setiap perbuatan yang pernah dilakukan melalui buku catatan amal tersebut. Wallahu alam. Nah, adapun pertanyaan yang kedua adalah sahkah berimam yang mengatakan bahwa buang saja Al-Quran dan Sunnah ke laut? Maka kita katakan secara lahiriah perkataan tersebut, ini saya menghukumi perkataan ya, tidak menghukumi orangnya. Ingat baik-baik, saya menghukumi perkataan. Secara lahiriah perkataan tersebut adalah menolak Al-Quran dan Sunnah. Dan yang menolak Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW kafir. Ya, kafir. Maka tidak sah berimaman di belakangnya. Tetapi jika kita berbicara tentang orang yang mengatakan itu, maka kita harus iqamatul hujjah, kemudian mengajarkan kepada dia, kemudian menghilangkan hal-hal yang menahan dia dari dihukumi sebagai orang kafir. Artinya diajari dulu, ditanya dulu apa maksud dari perkataanmu, ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya dia memang ingin menolak Al-Quran dan hadis, maka saya tidak yakin bahwa dia menolak Al-Quran dan hadis kalau seorang muslim. Karena seorang muslim pegangannya Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau seandainya memang dia menolak Al-Quran dan hadis, maka dia kafir. Tetapi penghukuman itu pun tidak boleh saya yang mengeluarkan, tidak boleh bapak yang mengeluarkan, tidak boleh si fulan yang mengeluarkan, tapi ulama-ulama besar yang mengeluarkan. Bahkan lewat pengadilan mengeluarkan bahwa si fulan kafir. Jadi tidak mudah menghukumi seseorang dengan kekufuran. Tetapi ketika kita menghukumi perkataan atau perbuatan, maka kita bisa mempunyai standar dalam penghukuman tersebut. Adapun orangnya, maka tidak semudah itu. Wallahu a'lam. Naam. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu Ustaz untuk berkenan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, karena terbatasnya waktu, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seperti biasa, kita meringkas apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan yang ke-19 ini. Pada pertemuan yang ke-19 ini, kita mempelajari 3 hadis di dalam bab al-khawfu minasyirik, takut terperosok ke dalam kesyirikan. Hadis yang pertama, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Lalu Nabi Muhammad SAW ditanya apa itu? Dia adalah riya. Dan hadis ini yang sudah kita pelajari, ringkasannya adalah hadis yang sahih. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim wajib takut terhadap terperosok ke dalam kesyirikan. Karena Nabi Muhammad SAW saja khawatir terhadap para sahabatnya untuk terperosok ke dalam kesyirikan. Padahal para sahabatnya sempurna ilmunya, kuat imannya, maka terlebih lagi orang-orang yang derajat imannya, derajat ilmunya di bawah para sahabat lebih takut lagi kepada kesyirikan. Kemudian juga di dalam kitab Fathul Majid yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita wajib takut kepada kesyirikan karena kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada langkah semut, tidak bisa dilihat. Kemudian hadis yang kedua pada pertemuan ini kita pelajari adalah man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, maka pasti masuk ke dalam neraka. Ini hadis menjadikan kita khawatir, takut terperosok ke dalam kesyirikan karena ancamannya berat. Yang mati dalam keadaan mensyirikan Allah,
dengan sesuatu apapun, maka dia dikhawatirkan masuk ke dalam dosa, masuk ke dalam nerakanya Allah, kekal abadi, tidak diringankan siksanya, terus menerus siksanya. Begitu juga hadis yang ketiga, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya nanti kelak di hari kiamat, dalam keadaan dia membawa dosa syirik, maka pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan untuk membimbing dan